Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, nikmat yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Dan dialah zat yang memang paling layak untuk dipuji, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Dia juga telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Jazakallah khair. Jadi kita panjatkan senantiasa salam hormat kita kepada satu-satunya guru, kiai, dan suri tauladan setiap orang yang beriman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Dan sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau yang dihabiskan semua untuk agama ini, 13 tahun fase Mekah semuanya diisi dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan kita tahu bagaimana pedihnya bila seseorang diusir dari kampung halamannya. Dan juga 10 tahun di Madinah semuanya dengan jihad dan dakwah, yang akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku pada kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kita selalu membacakan salam hormat, salawat dan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkahi saudaraku seiman. Kita akan bahas pada subuh ini hiduplah mulia dengan Islam. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan berita gembira buat saya dan bapak-bapak sekalian tentunya, dan kalau ada ibu-ibu yang hadir, yang sempat hadir dan sholat subuh, isya semalam, subuh di pagi ini. Hadis Nabi SAW yang sahih, kata Nabi SAW, siapa yang hadir isya berjamaah di masjid, maka dia seperti sudah menghidupkan setengah malamnya. Seperti setengah malam dia mendirikan terus sholat non-stop. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka sama dengan dia menyempurnakan setengah yang tersisa. Dan ini berarti sama dengan semalam suntuk kita tidak, atau kita selalu mengerjakan sholat malam. Saya sangat gembira mendengarkan berita kalau di masjid ini selalu penuh sholat subuhnya. Semoga saja ini bisa bertahan dan diikhlaskan niatnya. Dan semoga juga ini terjadi di seluruh wilayah kaum muslimin. Karena kelemahan Islam akan kelihatan pada saat rumah Allah kosong. Tapi kalau rumah Allah terisi, maka secara otomatis pastilah mereka makin dekat dengan Tuhan mereka. Seorang anak muda di Amerika, Muslim, ketemu dengan seorang Yahudi, teman kuliahnya. Lalu si Muslim berkata pada saat jeda istirahat kuliah, mungkin kalian sekarang menang menjajah wilayah kami di Palestina, dan masih belum ada kekuatan Islam yang bisa mengalahkan kalian untuk sementara. Tapi kami yakin sebagai seorang Muslim ada hadis Nabi kami yang berbunyi, nanti di akhir zaman pada saat Dajjal keluar, Nabi Isa akan turun, akan terbunuh Dajjal di wilayah sana. Dan nanti kalian akan berserakan melarikan diri dari kaum muslimin sampai-sampai kalian sembunyi di bawah pohon dan di atas batu, dan pohon dan batu itu akan berbicara, hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Ini perkataan si Muslim kepada anak muda Yahudi tadi, mengingatkan kalau umat Islam pasti akan menang. Si Yahudinya malah tertawa, teman-teman sekalian. Tertawanya bukan tertawa tidak percaya, malah dia mengatakan, kami pun mengetahui hadis Nabi kalian itu, tapi yang akan mengalahkan nanti kami bukan orang seperti kamu ini. Yang akan mengalahkan kami adalah umat Islam yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Ternyata Yahudi pun faham bagaimana kalau umat Islam memenuhi rumah-rumah Allah, terutama di sholat subuh yang dianggap banyak orang masih tidur, orang malas ke masjid. Kalau itu bisa dikerjakan, maka insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya akan lebih mudah. Ini yang saya sampaikan hanya sekedar untuk memotivasi diri saya dan jemaah sekalian untuk komitmen tinggal menjaga sampai ajal datang insya Allah.
maka kita akan pasti mendapatkan hasil yang akan kita sudah dijanjikan.